Halo semuanya, setelah tahun kemarin Marvel hanya menyajikan satu film doang yaitu Deadpool and Wolverine. Kali ini tepatnya di tahun 2025 ini bakal ada 3, Captain America Brave New World, Thunderbolts, dan Fantastic Four. Seperti kalian tahu, kalau Captain America Brave New World itu berkali-kali reshoot dan dapat kesan negatif dari early screening. Ya meskipun kita nggak tahu apa aja yang diubah ya, tapi hasil akhirnya bisa dilihat kalian tonton mulai hari ini. Kesan pertama gua setelah nonton film ini ya bukan yang jelek tapi bukan yang bagus juga sih. Alias dari Marvel nggak ada peningkatan. Captain America Brave New World menceritakan Sam Wilson yang sudah menjadi Captain America berdiri di tengah-tengah konflik yang akan memicu peperangan dunia, yang mana orang dibalik semua masalah ini yaitu The Leader alias Samuel Stearns, karakter yang terakhir kalian lihat di The Incredible Hulk. Sebenarnya kalau udah nonton film ini kalian pasti ngeh kalau film ini dari segi cerita malah cocoknya sequel dari The Incredible Hulk, yang mana poin utamanya konfliknya si Samuel yang mau balas dendam ke Presiden Ross yang udah lama penjarahin dia dan memanfaatkan dia. Nah ini menjelaskan kemana aja karakter Stearns selama ini, karena selama 2 PES dia nggak kelihatan. PES 2, PES 3, sama PES 4 deh. Ya berarti 3 PES karakternya absen. Konflik awalnya ini gegara adamantium yang akhirnya muncul sekaligus Celestial akhirnya dimension. Bayangin dari tahun 2021 baru dimension sekarang. Balik ke topik utamanya, si Captain America yang sekarang gelarnya udah diambil oleh Sam Wilson. Menurut gua ini karakter cocok aja sih. Yes, dia tidak berwibawa seperti Steve dan sering cengengesan. Bener-bener beda ya kalau dibandingkan sama Steve. Tapi Sam ini bisa nunjukin kalau dia pantas jadi Captain America. Kenapa? Ada satu sifat yang ada di Steve terlihat di Sam. Bahkan mungkin ini jadi sifat khasnya Captain America, yaitu berani ngambil keputusan yang benar meskipun resikonya besar. Ya contohnya, dia harusnya nggak terlibat dalam kasus pembunuhan Presiden Ross, tapi karena Isaiah Bradley terlibat, jadi dia harus nolongin temennya meskipun udah dibilang nggak boleh sama si Ross. Sama kayak kasusnya Bucky yang terlibat kasus pembunuhan Raja Wakanda, dan akhirnya Steve ikut campur buat buktiin bukan Bucky pelakunya. Ini salah satu kenapa Sam udah cocok buat jadi Captain America. Selain di komik emang kayak gitu ya. Cuman yang bikin gua kurang srek itu mungkin dari konfliknya. Ya soalnya sequel dari The Incredible Hulk. Gua gak bilang konfliknya jelek, tapi judul Captain America Brave New World itu jadi nothing special buat gua. Coba aja konflik utamanya itu hal yang baru. Ya lihatlah Captain America 1, 2, 3 itu kan baru. Meskipun Civil War ada sedikit plot dari Avengers 2, tapi selain itu lebih banyak soal Bucky. Untuk fighting sequence-nya ya buat gua oke aja sih. Kalau dibandingkan Captain America 2 sama Shang-Chi, ya ini ranking terbawah. Tapi bukan yang buruk juga. Cuman gua sukanya ada satu adegan Red Wing ini ngebawa shield-nya buat lindungin si Sam dari belakang. Sama si Sam ini naik di atas misil yang berjalan. Ini kan hal yang gak bisa kalian lihat pada Steve gitu. Jadi cukup keren sih. Nah, untuk final fight-nya dengan Red Hulk, ya gue suka tapi seperti yang gue udah duga ya, dan mungkin kalian juga udah duga gitu kan, yaitu bacot no jutsu. Ya memang udah kelihatan jelas gitulah. Mana mungkin Sam tanpa serum ngalahin Red Hulk. Cuman gimana ya, gue sempat berharap Bruce ini muncul dan mereka team up gitu. Tapi nanti takutnya mungkin Bruce steal the show ya, jadi makanya gak dimunculin. Untuk The New Falcon, secara chemistry mereka berdua udah asik, tapi belum seasik Steve dengan Bucky atau Bucky dengan Sam. Dan bisa dilihat kenapa Bucky gak jadi sidekicknya Sam, karena mereka mau kasih kesempatan buat karakter baru ini, The New Falcon. Kemudian karakter leader atau Samuel Stearns, desainnya cukup berbeda ya dengan versi komik, tapi buat gue ya suka-suka aja. Cukup ngeri sih malah, karena otaknya itu kelihatan banget. Takutnya kalau komik accurate banget jatuhnya kayak si Modok. Cuman memang lagi-lagi dia gak wow banget, karena selain di endingnya dia jadi cuma nyerahin begitu aja, nyerahin dirinya. Meskipun itu rencana dia agar Ross jadi Red Hulk dan berhasil hancurin reputasi dia, tapi ini yang bikin gue berpikir apakah memang itu satu-satunya rencana yang berhasil kah? Secara dia kan ini pintar ya kekuatannya. Masa iya sampai harus ngorbanin diri sendiri biar rencananya berhasil? Untuk karakter sampingan Sabra dan Tyler, Sabra di sini berubah background story-nya, jadi mantan widow meskipun tetap lahirnya di Israel.
dan Taylor ini orang dalamnya Sam buat mantau kegiatan Ross. Nah, kedua karakter ini gak berpengaruh amat untuk plot. Gue malah bingungnya Taylor, orang dalam Sam, malah gak ada ngasih info apa-apa buat Sam. Malah si Sabra ini yang ngasih. Yang mana sebenarnya kalau Sabra dan Taylor gak ada pun plotnya gak berpengaruh amat, tetap jalan plotnya. Last but not least, CGI-nya yang beberapa adegan masih kasar. Asli lah, di PS1 sampai 3 itu lebih banyak yang bagus dibandingkan PS4 sama 5. Apalagi adegan terakhir di Jalan Sakura itu, aduh, backgroundnya sumpah nggak banget. Padahal mereka syuting nggak pakai CGI, tapi entah kenapa nggak enak dilihat, nggak nyatu sama backgroundnya. Efek reshoot kayaknya sih. Overall, Sam sebagai Captain America baru, it's good. The movie itself ya mid sih. Bagus enggak, jelek juga enggak. Yang jadi PR banget ini CGI-nya yang masih sering kasar. Gue jadi khawatir Avengers Doomsday sama Secret Wars nih, takutnya CGI-nya kayak ampas banget. Padahal Avengers Endgame aja kalau kalian lihat, kalian tonton, itu hampir nggak ada celah loh di CGI-nya. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.